Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziana Firdaus Nuzula dengan 5 terakhir 40082. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan aplikasi Dips. Oke, yang pertama adalah menentukan sesar dan juga unsur penyertanya berupa kekar. Jadi yang pertama adalah membuka aplikasi Dips yang telah di-download. Kemudian setelah membuka aplikasi Dips, buka data yang akan diolah dan juga copy data tersebut untuk dimasukkan ke dalam aplikasi Dips. Sebelum itu, ubah setting dulu ke strike rate dan juga Dips. Setelah diubah, kemudian copy data dari Excel tadi dan juga klik contour preset untuk memunculkan stereo net dan juga didapat daerah-daerah kekar yang pada ketinggian tertentu. Kemudian langkah pertama adalah membuat atau menandai titik max 1, di mana titik ini nantinya berada di elevasi paling tinggi pada kontur pertama. Caranya dengan add user plane, kemudian menambahkan max 1 dan juga mengganti visibility ke label dan juga lakukan hal yang sama pada titik max 2. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat garis P1 dengan menaruh kursor di max 1 dan juga mengubah visibility ke pole dan juga ke label dan juga plane. Kemudian lakukan hal yang sama untuk membuat P2. Jadi P2 letakkan kursornya ke arah M max 2 dan juga ubah visibility-nya ke label dan plane. Setelah itu perpotongan antara P1 dan P2 merupakan nilai dari sigma 2 dan juga merupakan perpotongan dari nilai sigma 2. Kemudian lakukan hal yang sama dengan add user plane, kemudian letakkan kursor di perpotongan tersebut dan ubah visibility ke label dan juga kemudian buat griddle plane atau garis bantu dan letakkan kursor ke titik sigma 2 dan juga ubah ke label dan juga plane. Kemudian setelah itu adalah menentukan letak dari sigma 3 dan juga sigma 1 pertama dengan menggunakan measure, yaitu untuk melihat panjang atau besaran dari sudut antara dua kontur, dan jika didapat itu lebih dari 90 derajat maka sudut yang berada di tengah-tengah kontur itu dia merupakan sigma 3, begitu juga sebaliknya. Kemudian jika telah digunakan itu, kemudian ambil tools untuk membuat sigma 1 dan sigma 2, yaitu dengan pitch grid. Kemudian dari tadi hasil yang didapat, yakni nilai antara perpotongan tadi kan lebih dari 90 derajat, berarti nilainya itu yang di tengah merupakan sigma 3 dan data yang didapat tadi 130, maka 130 dibagi 65 itu merupakan jarak dari titik perpotongan ke arah sigma 3. Tandai sigma 3 dan juga ubah visibility ke plane dan juga label dan juga pole. Kemudian tarik atau buka sudut 90 derajat dari sigma 3 dan tandai dari sigma 3, kemudian tandai menjadi sigma 2. Kemudian tandai menjadi sigma 1. Kemudian buat measure plane untuk menentukan legenda dan juga buat stereo net dengan menceklis stereo net overlay dan juga memilih opsi equatorial. Kemudian ganti tiap elemen
ganti warna tiap elemen untuk memudahkan membedakan satu elemen ke elemen yang lainnya. Setelah itu ubah project setting ke trend dan pelang, kemudian ekstrak gambar. Kemudian selanjutnya adalah dengan data sesar dan juga lipatan. Yang pertama adalah konversikan data strike ke dalam northeast. Kemudian setelah dikonversikan, copy ke dalam dips. Sebelum itu ubah project settingnya ke strike right dan juga dip. Kemudian klik kontur preset untuk mendapatkan stereo net dengan kontur yang telah ada sesuai dengan data tersebut. Selanjutnya adalah membuat titik max 1 dan juga max 2. Titik max 1 didapat dengan cara add user plane, kemudian letakkan kursor pada titik paling tinggi elevasi, dan juga nantinya tulis max 1 pada kursor pada add user plane tersebut, dan juga ubah ke dalam ubah visibility-nya ke label dan juga poll. Setelah itu lakukan hal yang sama pada titik max 2. Letakkan kursor ke arah elevasi paling tinggi, kemudian ubah visibility-nya ke label dan juga poll. Setelah itu adalah menentukan sayap lipatan 1 dan sayap lipatan 2. Caranya dengan menaruh add user plane tuh kursornya ditaruh di max 1, kemudian ubah visibility-nya itu ke label dan juga plane. Soalnya di sini bentuknya bidang bukan titik. Kemudian pencet OK. Kemudian selanjutnya lakukan hal yang sama pada titik max 2 atau akan menggunakan yang akan digunakan untuk membuat sayap lipatan 2. Kemudian ubah visibility ke label dan juga plane. Setelah itu perpotongan antara sayap lipatan 1 dan juga sayap lipatan 2 itu merupakan sigma 2, dimana nantinya sigma ini akan dibuat untuk membuat garis bantu juga. Cara membuat sigma 2 sama seperti tadi dengan add user plane dan mengubah visibility ke label dan poll. Selanjutnya adalah membuat garis bantu dan meletakkan kursor di arah sigma 2. Kemudian mengubah visibility ke plane dan juga label. Soalnya di sini dia bentuknya adalah bidang atau garis. Kemudian buat measure angle untuk menghitung jarak antara max 1 dan max 2. Jarak ini digunakan untuk menentukan letak dari sigma 1 dan juga sigma 3. Dan jika data yang dihasilkan kurang, maka nilai di tengah-tengah max 1 dan max 2 itu adalah 1. Dan di sini didapat hasil dari sudutnya itu kurang dari 90 derajat. Maka nilai yang ada di tengah max 1 dan max 2 itu adalah sigma 1, seperti itu. Untuk menentukan sigma 1, buka tools dan pitch grid, kemudian taruh kursor di sigma 2, dan kemudian buka sudut dari pitch grid, kemudian buka sudut untuk menentukan arah sigma 1. Kemudian tulis sigma 1. Oke, setelah itu dari sigma 1 ke sigma 3 itu memiliki jarak 90 derajat. Di sini saya menariknya ke arah atas karena memungkinkan jika ditarik ke arah atas.
Kemudian tandai dengan sigma 3 dan juga ubah visibility ke label dan juga pol. Setelah itu kemudian checklist major plans untuk menentukan legenda dari setiap elemen tersebut, dan juga ganti warna pada setiap elemen untuk memudahkan pembedaan antara satu sama lain. Caranya dengan mengklik kanan dan juga edit user plane, dan juga ganti setiap elemen sesuai warna yang diinginkan. Kemudian ekstrak data tersebut dan juga ubah settingnya ke trend dan plunk. Baik, selanjutnya adalah membuat sesar dan juga unsur penyertanya gaze fracture. Yang pertama, langsung saja ke contour preset, kemudian lihat data yang akan digunakan. Di sini bidang sejarahnya 145 dengan dipsnya 43. Kemudian buka di contour preset dan juga kemudian klik add user plane, kemudian ganti kemudian beri label sesar dan juga ganti ke 145 dengan dipsnya 43 derajat. Kemudian lihat arah dari gaze fracture dan juga lihat kembali. Nah, kemudian ubah visibility ke label dan juga plan. Kemudian buat bidang gaze fracture dengan cara yang sama seperti tadi, dan juga lihat strike dip-nya dan juga ubah strike dip sesuai dengan data yang sudah ada. Setelah itu dari sesar dan juga gaze fracture tadi, titik perpotongannya merupakan sigma 2. Jadi dari sigma 2 kemudian ubah visibility ke pol dan juga label. Selanjutnya buat bidang bantu dan arahkan kursor ke sigma 2 dan juga ubah labelnya ke garis bantu. Visibility-nya dia nanti pol dan label dan juga plane. Kemudian selanjutnya adalah membuat nilai sigma 1, dimana nilai sigma 1 ini merupakan perpotongan dari bidang garis bantu dan juga gaze fracture. Kemudian ganti visibility-nya ke label dan juga plane, label dan juga pol. Selanjutnya
buat Sigma 3 menggunakan bantuan Measure Angle pada fitur tools. Gunakan fitur pitch grid pada fitur tools untuk memudahkan membuka Sigma 3 dari Sigma 1. Kemudian hitung 90 derajat dari Sigma 1 untuk membuka Sigma 3. Kemudian tandai dengan Sigma 3 dan ubah visibility-nya ke label dan plane. Kemudian untuk memastikan gunakan Measure Angle apakah nilai dari Sigma 3 dan juga Sigma 1 tersebut sudah bernilai 90 derajat. Paskan Measure Angle tersebut ke Sigma 1 dan Sigma 3 dan didapat hasil 89,54, dimana hasil tersebut merupakan sudah mendekati dari 90 derajat. Kemudian delete semua tools yang telah digunakan. Delete. Kemudian edit untuk mengubah warna pada setiap elemen untuk memudahkan membedakan satu elemen dengan elemen yang lainnya. Kemudian gunakan StereoNet Overlay jika ingin menambahkan garis StereoNet. Kemudian ganti settingnya ke strength dan juga plunk. Kemudian import gambar. Kemudian selanjutnya adalah membuat bidang sesa dengan unsur penyerta garis-garis. Yang pertama adalah ganti dulu project setting ke strike right dan juga deep. Selanjutnya langsung aja masuk ke contour preset dan juga add user plane, kemudian taruh kursor di mana saja, kemudian berikan label sesar dan ganti strike right dan juga deep-nya sesuai dengan data yang telah diketahui, yaitu strike-nya 227 dan deep-nya 44. Kemudian ganti visibility-nya ke label dan juga plane. Kemudian buat garis-garis di mana nantinya akan menggunakan tools yaitu trend line. Kemudian letakkan pada bidang StereoNet dan juga ganti nilainya sesuai dengan bidang garis-garis yaitu 246. Baik, kemudian buat garis bantu dari perpotongan antara trend dan juga sesar dengan menaruh kursor di antara perpotongan tersebut, dan juga ganti visibility-nya ke plane dan juga label. Baik, setelah itu klik add user plane. Kemudian add user plane dan juga letakkan kemudian buat Sigma 2 dari sesar dan juga bidang bantu, perpotongan sesar dan juga bidang bantu. Kemudian gunakan tools pitch grid
untuk membuat sigma 3 dan juga sigma 1. Sigma yang pertama adalah membuat sigma dengan menarik 30 derajat dari perpotongan dan merupakan sigma 1. Setelah itu tarik 90 derajat dari sigma 1, itu merupakan sigma 3. Kemudian delete semua tools yang digunakan dan juga ganti warna pada setiap elemen. Hal ini bertujuan untuk memudahkan membedakan satu elemen dengan elemen yang lain. Kemudian klik major planes untuk menentukan legenda dari data yang kita ambil tadi. Selanjutnya adalah membuat sesar dengan unsur penyerta drag fold. Jadi langkahnya sama seperti yang bidang sesar dengan unsur penyerta yang sebelumnya. Jadi yang pertama ganti dulu project settingnya ke strike drag dan juga dip. Kemudian ke kontur, klik salah satu kontur tersebut, kemudian beri label bidang sesar. Baik, setelah itu ganti strike-nya sesuai data yang telah diketahui, yakni 235 dengan dip 43. Kemudian ganti visibility-nya ke label dan juga plane. Baik, selanjutnya adalah membuat bidang drag fold. Caranya seperti yang tadi, add user plane, kemudian ganti strike rate-nya sesuai data yang diketahui, yaitu 108 dengan dip 56. Kemudian beri label drag fold. Visibility-nya yaitu label dan juga plane. Selanjutnya adalah membuat sigma 2. Jadi sigma 2 ini dari perpotongan bidang sesar dan juga drag fold. Kemudian ganti visibility-nya ke label dan juga pole, soalnya ini dia titik, yang dibutuhkan adalah titik. Kemudian buat garis bantu dengan meletakkan kursor di sigma 2. Kemudian beri label bidang bantu untuk memudahkan mengetahuinya. Kemudian
ganti visibility-nya ke label dan juga plain. Kemudian selanjutnya adalah dari bidang bantu dan juga drag fold tersebut merupakan sigma 3 aksen, dan ganti visibility-nya ke polk dan juga label. Kemudian gunakan tools pitch grid untuk memudahkan menarik garis yang digunakan untuk menghitung sigma 3 dan juga sigma 1. Baik, kemudian buat sigma 1 aksen dengan add user plane. Kemudian buat yang sigma 1 itu dia 90 derajat dari sigma 3 aksen. Kemudian beri label sigma 1 aksen. Untuk visibility-nya dia pol dan juga label. Selanjutnya adalah menentukan sigma 1 dengan cara add user plane. Dengan cara add user plane, juga hitung 30 derajat dari perpotongan bidang sesar dan juga bidang bantu. Kemudian tandai dengan sigma 1 dan kemudian beri visibility-nya yakni label dan juga pol. Dari sigma 1 tersebut buka garis sebesar 90 derajat untuk menentukan nilai dari sigma 3. Selanjutnya ubah project setting ke trend dan juga pol, kemudian hapus tools yang telah digunakan. Kemudian edit user plane untuk mengganti warna dan ganti warna sesuai yang diinginkan. Kemudian ganti bila ingin menambahkan StereoNet overlay, bisa cek StereoNet overlay dengan memilih opsi equatorial dan export. Sekian dari video tutorial saya menggunakan aplikasi Dips. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.